Ya si Sambo ini nggak bisa lebih dari 2 tahun Pak Santiamer, pasti keluar. Gitu Nggak ya. mungkin, atau orang bilang hukuman mati, adalah hukum Indonesia ini udah within paling banter 2 tahun, nah ya kan 2/3 ya setahun lebih keluar deh. Nah terus Pak tadi nyinggung Komnas HAM ini apa ini bener mesti dibubarin aja. Sekarang contoh soal paling gampang, sering Napoleon ngasih orang tai di muka itu, apakah bukan hak asasi manusia? Mereka nggak ada suara, mereka nggak ada reaksi, ya kan? Terus urusan Muhammad KC juga, ya kan? Ditahan dalam waktu 1 hari, ditangkap, dikejar ke sawah segala macam. Itu kan hak asasi manusia. Nggak ada surat panggilan ke-1, surat panggilan kedua, nggak ada surat panggilan ketiga, nggak ada DPO, nggak ada apa, tahu-tahu ditangkap. Nanti Komnas HAM nggak ngomong apa-apa. Ya memang, udahlah Pak Tiamen, saya juga masih panas nih gara-gara kemarin ngomong sama orang geblek. Aduh, jadi pesimistiknya Indonesia ini bisa maju apa enggak? Ini saya pengumuman ya, bukan Pak Putih kriminal ya. Ini ada orang-orang yang fitnah Pak Putih ya, nggak boleh begitu ya. Pak Putih tidak melakukan kriminal, tetapi melanggar prosedur dan tidak koordinasi dengan semua pembina dan pengurus, one man show. Ya, dan waktu kita nasihati malah istilahnya dalam tanda kutip malah bukan melawan tapi apa ya? Malah mengabaikan. Dari cara baik sampai akhirnya kita keras, tegur dengan keras. Jadi kita stop lah, jangan gitu, jangan stop. Saya keras sekali stop ya. Karena akhirnya kayak member-member pun kita suruh bagi ke Ibu Lisoy nggak dibagi-bagi. Begitu kita bikin grup, langsung dapat tuh member, langsung selesai semua tuh, cuma berapa hari aja. Jadi begitu, bukan kriminal ya saudara. Jangan sampai terus ini Pak Putih kriminal lalu duitnya kemana, enggak ada kriminal ya. Pak Putih itu tidak ada kriminal. Dia, kalau kita sih percaya Pak Putih ini orang jujur ya saudara. Dari awal-awal kita udah ngerti lah ini orang jujur ya. Sering share YouTube-nya Pak Paul, bahkan ada di grup saya, bahkan saya sampai adu argumentasi sama pendeta yang mendukung Gilbert. Karena di grup saya itu kebetulan ada yang lebih condong ke sana gitu. Iya. Karena saya juga terlibat di dalam gereja, sehingga saya tahu gitu, banyak juga info-info. Ya akhirnya saya buka juga di grup itu dengan data yang saya punya gitu. Ya dipisahin lah sama pendeta juga gitu. Dia bilang jangan dibahas di sini katanya. Lalu saya bilang ya situ yang mulai. Terus kedua saya cuma ngirimin YouTube-nya Pak Wolsang. Kalau you nggak bisa terima ya sudah, saya bilang gitu kan. Gambar-gambar kiriman dari susu kuda. Iya, makasih Pastor. Jadi ya begitu ya teman-teman ya. Kalau kita tidak mempunyai suatu prinsip, ya, kita akan gampang diombang-ambing. Ya. Ini kita mempunyai keterbatasan dalam hal menganalisa berbagai informasi. Ini judulnya ini Komnas HAM Brigadir J perkosa PC. Ini kan judulnya ini pun kita menjadi apa? Kok Komnas HAM bisa mengatakan begitu tuh bagaimana kan gitu? Jadi dibuatnya rakyat itu bingung, ya ada apa tujuan dari sebenarnya ini semua gitu. Ada juga nanti muncul lagi ya isu lain. Jadi kita kalau tidak cerdas menyikapi ini, bisa juga kita ini seperti maaf kata seperti kerbau yang dicucuk hidungnya ke sana kemari, ditarik ke sana kemari untuk kepentingannya kan. Jadi kayak saya sih berharap kita di Galarway ini, di Zoom ini betul-betul kritis dan membangun. Ya kritis dan membangun, tidak ikut alur atau pola pikir ya yang disengaja diayun-ayunkan oleh nggak tahu lah ini penyelenggara negara atau apa ya. Komnas HAM ini kan aneh-aneh. Kalau dari dulu kan saya pribadi Pak, ya, saya nggak percaya Komnas HAM ini dibubarkan aja ini. Kalau saya nggak ada gunanya Komnas HAM ini bagi saya. Jadi dibubarkan aja.
Karena dia tidak pernah objektif. Tidak pernah objektif, dia itu sebenarnya bekerja untuk siapa sih? Nah itu, jadi ini teman kita ada yang mau ini Pak, siapa Robi Sugianto ya? Siapa ini yang mau ini? Silakan Pak. Robi Sugianto. Pak Robi. Pak Robi. Halo. Robi. Nah, ini enggak, gimana Pak Robi nih? Pak Robi. 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 Silakan Pak. Robi. Halo. Atau Pak Andi, USA dulu, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya Pak Santiamer, selamat pagi, salam semuanya, salam makan babi, salam anti jilbab. Anyway, saya hari ini cuman masih emosi nih kemarin. Anyway, so saya ini worry nih sama si Robert Mawengkang ini nggak muncul hari ini. Kemarin dia berapi-api, dia panas sekali sana. Ini ceritanya Sambo ini nggak bisa habis ini. Ya, J katanya, si J ini udah mati. Kamu tuduh apa-apa nggak ada buktinya. Kalaupun dia ada affair sama si Putri ya, antara mereka berdua. Ngapain diungkat-ungkat lagi, orang udah mati diungkat-ungkat. Kalau menurut saya si Sambo ini nggak bisa lebih dari 2 tahun Pak Santiamer, pasti keluar. Gitu Nggak ya. mungkin, atau orang bilang hukuman mati. Adalah hukum Indonesia ini udah within paling banter 2 tahun. Nah ya kan 2/3 ya setahun lebih keluar deh. Nah terus Pak tadi nyinggung Komnas HAM ini apa ini bener mesti dibubarin aja. Sekarang contoh soal paling gampang, sering Napoleon ngasih orang tai di muka itu, apakah bukan hak asasi manusia? Mereka nggak ada suara, mereka nggak ada reaksi, ya kan? Terus urusan Muhammad KC juga, ya kan? Ditahan dalam waktu 1 hari, ditangkap, dikejar ke sawah segala macam. Itu kan hak asasi manusia. Nggak ada surat panggilan ke-1, surat panggilan ke-2, nggak ada surat panggilan ke-3, nggak ada DPO, nggak ada apa, tahu-tahu ditangkap. Nanti Komnas HAM nggak ngomong apa-apa. Ya memang, udahlah Pak Tiamen, saya juga masih panas nih gara-gara kemarin ngomong sama orang geblek. Aduh, jadi pesimistik deh Indonesia ini bisa maju apa enggak? Jadi repot deh katanya. Udah itu aja dari saya. Saya cuman ini worry si Robert Mawengkang ini kemarin, dia benar-benar marah dia kemarin. Thank you. Pak ya begitu Pak Andi ya. Jadi teman-teman kita yang di sana juga ya sama dengan yang kita alami di sini Pak, tidak berbeda jauh ya. Jadi sekarang menjadi pertanyaan adalah dengan kondisi begini kita harus bagaimana? Ya, jadi kalau saya sih dengan ini misalnya Komnas HAM mengatakan Brigadir J memperkosa PT. Aduh, saya terus terang aja lah. Dari dulu saya kalau Komnas HAM ini nggak percaya, saya bilang itu bubarkan aja. Jadi jangan-jangan mereka ini juga udah disusupi. Kalau saya pikiran saya 90% sudah Pak. Ditutupi. Jadi ini udahlah, susah kita. Kalau jadi dia itu bukannya membuat masalah menjadi tambah terang, malah membuat masalah menjadi tambah gelap dan membuat masyarakat tambah bingung, marah gitu. Dan itulah memang tujuannya, ya kan? Itu memang tujuannya. Jadi kalau saya berpikir menyelesaikan masalah negara ini Pak ribet, selalu berpangkal daripada itu partai itu. Ya. Pak Santianer, Komnas HAM ini dapat duit dari mana? Ini kan organisasi, kan ada operation cost. Duitnya dari mana ya? No, Komnas HAM itu lembaga negara, Pak. Oh, negara, pantesan. APBN itu, Mas. APBN itu, makanya saya bilang itu begitu-begitu bubarin aja tuh. Aturan itu Komnas HAM itu. Duit APBN ya itu ini namanya job security.
Jadi ya pura-pura kerja aja asal dapat duit tiap bulan kan. Itu Betul. Makanya Pak Andi saya bilang itu meminjam istilah teman itu maberti itu Pak. Tahu maberti kan? Enggak, Pak. Makan berak tidur kerjanya. Mama PLT. Jadi itu sama ceritanya sama si ini apa KPK. KPK itu fungsinya apa? Nggak ada duit dari pemerintah gitu banyak. Iya. Ya kan sama aja. KPK itu kan kepanjangan dari kejaksaan. Ngapain ada KPK? Udah ada kejaksaan kok. Ya kan? Oh, itu tujuannya kayak mau di Hong Kong itu, Pak. Di Hong Kong itu kan waktu korup semua, Hong Kong itu kan dulu korup sekali kan, polisi-polisinya, hakim, jaksa. Terus ada lembaga anti korupsi yang di Hong Kong. Tapi kalau ini kan yang dipilih memang orang-orang yang benar-benar lempeng lurus, Pak. Makanya Hong Kong cepat sekali, Pak. Cepat sekali. Bisa langsung bersih-bersihnya cepat sekali. Nah, sekarang masalahnya Indonesia mau ikut-ikut. Wah, ya repot. Selama masih dikuasai Kadrun nggak bisa. Karena di dalam, kalau di Hong Kong itu nggak urusan Tuhan, nggak urusan dewa, Pak. Yang penting lurus lempeng, saya profesional, masing-masing ada idealismenya. Kalau Kadrun selama masih buat nyumbang masjid, boleh-boleh saja, Pak. Selama buat khilafah, dijamin masuk surga, Pak. Ya kalau KPK berani, tolong urus tuh yang bintang-bintang, jenderal-jenderal gitu, hartanya sampai ratusan M itu. Coba berani korek-korek dari mana? Oh, berani, Pak. Kan sudah banyak, Pak. Nggak Berani, Pak. Nggak berani. Berani, Pak. Ya nggak berani mereka kalau disuruh ngelawan orang Islam Kadrun, Pak. Ya aduh, nggak tahu deh. Nyatanya Bintang-bintang yang masuk banyak, udah Pak, sudah banyak, Pak. Berani, Pak, mereka, Pak. Cuman KPK ini sekarang kan sudah dikuasai sama Kadrun, Pak. Ya itu. Tadinya KPK ini bagus, Pak. Wah, cepat sekali kan. Tiba-tiba cek Kadrun semua. Wah, udah selesai. Makanya sekarang udah nggak ada Kadrun masuk penjara, Pak. Makanya tempo hari kan ada rumors katanya Ahok mau masuk KPK. Ya, saya dukung 100%. Nah, harusnya Ahok waktu itu jadi ketua KPK. Wah, itu ngeri, Pak. Ya, Yang benar Ahok itu jadi ketua KPK. habis deh semua. Oh iya. Jangan-jangan Jokowi aja bisa kegulung kali. Oke, Robi Sugianto udah tadi, Robi Sugianto. Belum itu Pak Rogi Sugianto. Pak Rogi Sugianto. Shalom Pak Paul dan Pak Satyamar. Belum. Ya, saya melihat kasus ini ditambah dengan pengacaranya yang membuat pusing masyarakat, dan akhirnya masyarakat juga sudah tidak mau lagi membaca berita mengenai tentang Ferdy Sambo. Dan memang ini ditunggu tuh kayak seperti itu, sehingga sekarang kan sudah keluar tuh bisa diputar balikan sehingga Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman yang berat. Itu menurut saya. Terus kedua, saya cuma mau mengingatkan kepada Pak Paul dan Pak Santiamar. Ya Pak. Kita harus kawal juga kasus Bonaparte yang dengan MKC. Kedua, sampai saat ini belum ada putusan. Udah Pak, 1 tahun, Pak. Ya, tapi putusan pemberhentian dari instansinya belum, Pak. Oh, belum. Nah, itu yang kita, memang kita masih belum sanggup ke sana, Pak, karena orangnya kurang. Makanya tadi saya udah bilang sama Ibu Lisoy, tolong member-member diaktifkan dalam kepengurusan, dipegang jadi koordinator ini, koordinator itu, pegang project, ya kan? Nah, tentu ada honornya kan, supaya mereka kalau kerja pun paling enggak bensinnya diganti, Ya. mereka kasih makan paling enggak ya. Ya. Tapi itu tadi, teman-teman, saudara-saudara, mohon ini donasinya juga ya, bukan buat saya ya. Ini buat kalian semua yang di Indonesia, buat ngurusin, bukan buat ngurusin Belanda sama Eropa, ini buat ngurusin Indonesia, saudara. Yang kita lakukan di sini teriak-teriak kejang sampai kelocot kejar-kejar ini. Ini buat kalian semua ya, yang kita urus ini buat kalian semua ya. Saya bisa nggak kayak tadi saya harus ngurus urusan keluarga saya sendiri sampai tak bela-belain begitu, apa buat cari duit buat saya sendiri, enggak. Betul. Itu semua buat orang Indonesia ya. Tetapi memang yang Pak ngomong tadi, kita pengen ke sana, Pak. Ini harusnya Napoleon Bonaparte ini dipecat,
bangsat biadab ini. Betul. Tapi kan kita nggak punya daya, Pak. Kita nggak punya akses ke sana, kita tidak punya power ke sana. Dan untuk mau apa, semua mau apa-apa itu kita dananya juga nggak ada, orangnya kita kurang. Iya. Pak Tobing kemarin marah besar itu saya ngerti sebetulnya ya, bukan ngomelin Pak Santi Amar ya Pak Santi Amar direkturnya ya pasti harus tanggung jawab walaupun bukan salahnya Pak Santi Amar. Tetapi memang yang Pak Tobing ini gila, kalian sudah saya kasih arahan lambat banget. Iya, karena waktu itu kan kita memang ada masalah prosedural kan. Ini saya pengumuman ya, bukan Pak Putih kriminal ya. Ini ada orang-orang yang fitnah Pak Putih ya, nggak boleh begitu ya. Pak Putih tidak melakukan kriminal, tetapi melanggar prosedur dan tidak koordinasi dengan semua pembina dan pengurus, one man show. Ya, dan waktu kita nasihati malah istilahnya dalam tanda kutip malah melawan, bukan melawan tapi apa ya? Malah mengabaikan dari cara baik sampai akhirnya kita keras, tegur dengan keras. Jadi kita stop lah, jangan gitu, jangan stop. Saya keras sekali stop ya. Karena akhirnya kayak member-member pun kita suruh bagi ke Ibu Lisoy nggak dibagi-bagi. Begitu kita bikin grup langsung dapat tuh member, langsung selesai semua tuh cuma berapa hari aja. Jadi begitu, bukan kriminal ya saudara. Jangan sampai terus ini Pak Putih kriminal lalu duitnya kemana, enggak ada kriminal ya. Pak Putih itu tidak ada kriminal. Dia, kalau kita sih percaya Pak Putih ini orang jujur ya saudara. Dari awal-awal kita udah ngerti lah ini orang jujur ya, bukan orang kriminal. Cuman kalau kerja ya nggak boleh yang belum ada terus dia ngomong duluin, itu nggak boleh. Karena ini kita ada pertanggungjawaban ke masyarakat, kayak kemarin stasiun televisi apa segala macam, ternyata barangnya belum dikasihkan. Nah itu yang walaupun iya tapi orangnya sudah janji iya, tapi nggak boleh kalau belum ada di tangan, itu dituntut oleh masyarakat, kita bingung jawabnya. Iya. Nah itu jadi ini sekalian klarifikasi ya, jadi bukan kriminal. Dan Pak Tobing sudah klarifikasi ke saya bahwa memang ada yang mau memberikan ya, dari orang Batak juga, bukan ya, orang siapa kemarin ya, Pak Santi Amar ya, nanti pulang dari Medan Pak Ponto, Pak Tobing, Pak Santi Amar akan bertemu dengan ini ya, stasiun televisinya ya. Nah, tapi saya bilang ya, kalau mereka masih mau berkenan memberi, ya pokoknya kita temuin saja supaya ini menjadi klarifikasi ke masyarakat. Ya, nah, jadi bukan kriminal ya. Terus mobil BMW kemarin kan Pak Putih bilang sudah di rumahnya Pak Jenderal. Saya kan bilang dibikin videonya, iya nanti saya bikinkan. Ternyata kan belum diserah terima. Nah, barangnya masih ada di orangnya. Pak Jenderal langsung telepon saya kan waktu itu kan. Nah saya bilang iya, masalahnya Pak Putih bilangnya sudah di rumah Pak Tobing, jadi orang-orang memfitnah bilangnya Pak Tobing yang pakai mobilnya. Ya, nah yang jadi dari itu dia bilang, Pak kalau nggak Pak nggak bertobat, jangan deh Pak, jangan diterusin, kitanya yang mabok Pak. Dia bilang begitu. Jadi bukan kriminal ya. Saya ini klarifikasi saudara-saudara, ini Pak Putih itu bukan kriminal ya. Jangan sampai terus Anda, ini kriminal nih pasti orang tidak benar Putih. Oh belum tentu juga saudara. Nggak bisa begitu juga ya. Nggak bisa, pokoknya di tempat kita keuangan harus dibuka transparan. Begitu kita minta laporan keuangan harus keluar saudara. Jangan tarsok, sok, nggak keluar. Kecenderungannya tiba-tiba gegeran. Nah kita nggak mau. Enggak sih. Semua yayasan kita, Damar Kasih, Damaris, ya kita semua begitu. Itu kulturnya, ya ini menjadi kultur. Dan struktur di kita itu bukan siapa bosnya, siapa anak buah majikan dengan karyawan ya, bukan ya. Tetapi struktur kita ini manajemennya manajemen lateral ya. Jadi kita koordinasi kita itu adalah teamwork semuanya. Ada yang mengawasi, ada yang mengeksekutor, ada yang mengadministrasi, ada pimpro, semua bukan siapa bosnya, siapa anak buahnya. Tetapi bukan jalur komando ini ya, beda ya. Ini adalah sebuah tim, bukan jalur komando. Ya. Walaupun yang memimpin pembinanya adalah seorang jenderal, tetapi ini bukan jalur komando ya. Saudara ingat lagi, ini bukan jalur komando. Tetapi ini adalah sebuah tim. Jadi bukan masalah siapa bos, siapa anak buah, semua. Damaris, Damar Kasih, Galarua, Embun Pagi, bukan sebuah jalur komando. Oke, lanjut lagi Pak Robi. Sorry tadi saya potong. Ini ngomong tadi Pak Robi ngomong begitu, saya jadi ingat. Silakan Pak Robi. Ya, tapi memang gini, saya mengikuti Zoom Pak Paul ini 1 tahun lebih. Nah, saya baru bisa mendapatkan member ini pada waktu Pak Santi Amar bikin Pak
Pak Putih bikin grup, tahu-tahu nama saya dimasukin di sana. Nah, setelah dimasukin sana, memang saya melihat dari komen-komennya Pak Putih itu tidak ada menjelekkan Pak Paul. Gitu. Ya. Memang kita nggak ada masalah. Saya berpikir gini, loh ini ada apa kok tumben-tumbenan saya bisa dimasukin ke grup. Padahal dulu saya sudah mencoba untuk mau mendaftar jadi anggota Galarua, itu belum terrealisasi gitu. Nah, saya nunggu pada waktu itu Zoom-nya Pak Paul. Setelah Pak Paul bilang Pak Putih sudah nggak bergabung lagi, berarti analisa saya tepat gitu. Nah, dari situlah di Zoom ini. Nah, setelah itu saya masuklah di sana. Setelah saya masuk, diterima, akhirnya sempat saya juga nanya ke Pak Santiamar kalau nggak salah. Saya bilang ada malam-malam ada yang WA saya, Owen. Nah, saya tanya, Owen ini orang Galarua bukan? Nah, soalnya dia nanya alamat saya nih, gitu kan. Ya, itu sekretariat kita, Pak. Owen itu ya, sekretariat 3 yayasan ini sekretariatnya di Owen, Pak. Betul, saya dijawab Pak Santiamar dengan sangat cepat. Dia bilang itu orang kita, Pak, gitu. Dan dia yang akan menyetak kartu Galarua. Gitu. Nah, setelah itu saya resign dari grup Pak Putih, kan? Dan selama saya ikutin di grup itu, Pak Putih itu nggak ada juga menjelekkan Pak Paul gitu. Memang kita nggak ada masalah, Pak. Nggak ada ribut, nggak ada masalah. Kita cuma masalah prosedur aja. Pak Putih maunya dengan cara dia. Nah, kita semuanya nggak mau dengan cara dia, gitu loh. Intinya begitu. Nah, cuman udah disepakati Pak Putih tetap jalan dengan cara dia. Ya kita semua marah lah, Pak. Itu aja masalahnya, Pak. Pak Santiamarnya jadi korban, diomongin Pak Tobing jadinya kan. Padahal kan yang bandel kan Pak Putih, tapi kan Pak Santiamarnya diomelin juga. Saya bukan belain Pak Santiamar ya, tetapi memang nyatanya kan sekarang begitu kita jalan dengan caranya kita yang sebenarnya kita semua mau, langsung jalan semua kan proyek-proyek kita kan. Betul. Saya cuma yang saya mau tanya sama Pak Santiamar nih, saya sudah kalau nggak salah sudah 2 minggu tapi sampai saat ini belum kelar nih kartu Galaruanya. Pak. Tapi Bapak udah kirim kopi KTP sama foto ya? Sudah semuanya dan sudah transfer juga, Pak. Oke. Nanti saya bilang ke Owen, Tapi Pak. Bapak sudah ikut grup WhatsApp grup member Galarua? Sudah masuk. Langsung itu pada waktu saya dapat nomor kontak dari Zoom Pak Paul ini, saya kontak terus dijawab. Setelah dijawab dia minta fotokopi, terus berikut foto, fotokopi foto. Setelah itu dia kirim nomor akun, suruh transfer, saya sudah transfer. Terus belakangan setelah itu 2 harinya Owen tuh 2 hari atau 1 hari Owen terus malam WA saya. Mungkin dalam minggu depan udah nyampe kartunya, Pak. Oh iya. Nanti kalau misalnya minggu depan nyampe langsung kontak Owen aja, Pak. Kan ada kontaknya Owen. Karena semua dari Owen semua. Nah, terus sama saya nanya di grup juga bagaimana caranya saya bisa mendapatkan buku Pancasila terbitan Pak Tobing. Karena memang harus saya bayar, saya bayar, gitu kan. Di mana saya mesti transfernya. Terus kedua, waktu itu dijawab sama Bu Linda sih. Dijawab sama Bu Linda bilang, nanti kita mau adain kopdar, katanya, kopi darat. Nanti di kopi darat aja Pak, saya akan berikan, katanya gitu sih. Pak Robi di mana posisinya, Pak? Jakarta saya. Ke Jakarta, dekat ya udah. Minggu depan kalau apa nanti bisa tak kirim lah, saya koordinasi dengan Bu Linda ya. Karena kan kita masih fokus kopdar apa nih, sebenarnya bukan kopdar namanya ya. Untuk lebih akrab aja. Jadi kita ini adalah wawasan kebangsaan, nanti ada sertifikat
pejabat tempat juga kita ini supaya lebih dikenal bahwa menjadi apa? Menjadi kader-kader trainer ya, kader-kader trainer wawasan kebangsaan dan Pancasila. Ya. Syukur nanti Pak Robi ikutlah ya, jadi semacam apa namanya, kalau di pemerintah itu SKPD, jadi semacam satuan di lapangan, satuan kerja di lapangan yang sewaktu-waktu bisa ditentukan untuk memperjuangkan apa yang disebut yang diperjuangkan Galarwe itu, seperti yang dibilang Pak Paul itu. Jadi kita perlu misalnya menyuarakan secara damai. Ya kan kita perlu orang. Ya. Nah, perlu orang itu. Jadi setiap waktu harus bisa dan mau turun ke lapangan untuk memperjuangkan yang memang layak dan harus diperjuangkan untuk kepentingan daripada masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan kedua. Beda. Baik, ya, Pak. Ya, nanti ikut aja lah, Kop dari Jakarta Pak ya. Baik, Pak. Terus besok kan kita ini Pak Alvin Lim ini kan divonis 4,5 tahun. Nah, kita mau ikut bikin ruwet itu di situ tuh. Kita mau dukung Pak Alvin Lim ya. Besok live bersama Pak Alvin Lim ya, besok malam kita ya. Nanti biar Pak Alvin Lim cerita semuanya kasusnya beliau, kenapa bisa divonis 4,5 tahun. Nah, kita mau Uber tuh di situ tuh, ya. Kita mau suarakan yang keras. Nanti kita tanya beliau apa yang bisa kita bantu. Kemarin beliau butuh suara media. Nanti teman-teman mohon potong-potong ini alap-alap YouTube, alap-alap YouTube ini tolong bantu juga ya. Boleh ya, semua video-video saya itu boleh, Anda nggak usah bayar sama saya. Kalau sampai ditegur sama YouTube, Anda bilang sama saya WhatsApp, nanti saya kasih izin atau email, saya pasti jawab ya, minta izin, ya kasih izin. Nah, buat bukti ke YouTube kalau saya sudah mengizinkan, jadi nggak masalah itu ya. Saya sering share YouTube-nya Pak Paul, bahkan ada di grup saya, bahkan saya sampai adu argumentasi sama pendeta yang mendukung Gilbert. Karena di grup saya itu kebetulan ada yang lebih condong ke sana gitu. Iya. Akhirnya, karena saya juga terlibat di dalam gereja, sehingga saya tahu gitu banyak juga info-info, ya akhirnya saya buka juga di grup itu dengan data yang saya punya gitu. Ya dipisahin lah sama pendeta juga gitu. Dia bilang jangan dibahas di sini katanya. Lalu saya bilang ya situ yang mulai, terus kedua saya cuma ngirimin YouTube-nya Pak Walsang, kalau you nggak bisa terima ya sudah, saya bilang gitu kan. Tapi kamu menyalahkan saya bilang gitu kan. Oh ini Owen Fang nih, Owen Fang nih. Owen Fang, silakan. Ya, shalom. Ya. Shalom. Ya, jadi begini, mohon maaf ya, ini kartu yang non Jabodetabek saya diperintahkan untuk bagikan langsung. Oh, jadi gitu. saya bagikan langsung. Oh iya, saya ingat. Yang Jabodetabek nanti dibagikan pas Kopdar, ada Kopdar di Jabodetabek. Iya. Kalau saya bagiin langsung semua, Jakarta, Jabodetabek bagiin semua, mungkin biayanya nanti bengkak. Enggak, tapi kan memang tujuannya mau buat Kopdar juga kan? Ya, nanti dibagikan pas Kopdar. Mohon yang Jabodetabek dan sekitarnya gitu ya, nanti ada Kopdar akan dibagikan. Sebagian udah 50% udah ada di Ibu Lisoy kartunya. Oke. Ya, dan anggota member yang baru masuk nih, baru terdaftar, yang kemarin baru saya kompletin tuh datanya, sudah saya cetak lagi kartunya, nanti akan saya kirimkan lagi ke Ibu Lisoy. Maksud saya begini Pak Awan, boleh saran Pak Awan? Kenapa? Boleh saran? Ya. Maksud saya gini, kalau memang kartu saya sudah selesai, Pak Awan kan ada WA saya, di foto dikirim ke saya. Jadi pada waktu sudah Pak, cek aja WA Bapak. Sudah Pak. Oh sudah ya. Saya belum mau dipamerin, keren soalnya kartunya memang keren. Itu nanti kartu yang punya saya tolong dititipin Pak Stephen ya, supaya dibawa ke Rotterdam ya. Kartu apa Pak Jenderal? Pak Jenderal. Kartunya saya. Ya. Jenderal Kancil. Ya. Maksud saya nanti pada waktu Kopdar
Bila mana ini kan saya bisa menunjukkan WA dari Owen bahwa Oh ini iya, kartu- gampang ya. gitu. Bisa, Pak. Kartu Ya. yang punya saya, Nah, galaruanya saya, dititipin Pak Steven. Oke, siap. Ya tanggal 10 awal September mau ini minggu ini, harusnya minggu ini dikirim karena tanggal 10 Pak Steven ke Rotterdam. Kalau nggak keburu titip sama ini Ibu Ketua. Ibu Oh, Mantu. nanti saya buatkan sekalian. Ada beberapa member yang belum yang memang belum saya cetak juga karena baru masuk. Jadi nanti saya bikin bareng sama yang itu. Ya, Oke, terima kasih Pak Wan. Siap, sama-sama, luar Pak. biasa Pak Robi. Siapa lagi Pak Santiamar? Ini ada Sutrisno sama Pak